Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan baca al-madlab ats-tsalits, pembahasan yang ketiga dari kitab haid nifas ini, yaitu tentang al-istihadah. Untuk mempersingkat waktu, kita akan dengarkan pembaca membacakan buku bahasa Indonesia, sedangkan saya menyimak bahasa Arabnya. Poin C, istihadah. Definisi istihadah. Istihadah berarti darah yang keluar bukan karena haid. Menurut syariat, istihadah berarti mengalirnya darah secara terus-menerus di luar waktu haid karena sakit dan gangguan dari sejenis keringat mulut yang terdapat di bagian bawah rahim yang disebut dengan al-adil. Saya sering bilang keringat diganti menjadi pecah pembuluh darah. Banyak di antara kaum muslimin, tidak hanya laki-laki, bahkan sebagian wanita pun, ada yang mengira darah yang keluar dari kemaluan wanita itu disebut dengan haid semua. Jadi pokoknya kalau keluar darah dihukuminya haid. Paling tidak kalau dia melahirkan baru dihukuminya nifas. Padahal wanita itu ada darah yang ketiga yang disebut dengan darah istihadah. Tadi disebutkan bahwa darah istihadah adalah darah yang keluar karena pecahnya pembuluh darah di luar dari siklus haid. Jadi kalau wanita itu punya kebiasaan misalnya 7 hari, kemudian di hari ke-8 dan seterusnya ada darah yang agak beda fisiknya dengan darah haid, maka dia hukumi dengan darah istihadah. Apa namanya? Istihadah, karena di luar dari siklus haid. Nanti kita akan baca cara membedakannya. Silakan. Perbedaan antara darah istihadah dan darah haid. Terdapat perbedaan antara darah istihadah dengan darah haid yang sebagian besar sudah diketahui oleh kaum wanita. Di antaranya, yang pertama, darah haid itu hitam dan kental yang mempunyai bau anyir dan tidak sedap. Sedangkan darah istihadah berwarna merah dan tidak berbau. Yang kedua, darah haid keluar dari dalam rahim, sedangkan darah istihadah keluar dari bagian bawah rahim yang berupa pecahnya pembuluh darah yang diberi nama al-adil, sehingga darah tersebut hanya sejenis darah pecahnya pembuluh darah dan bukan darah rahim. Yang ketiga, darah haid adalah darah alami yang keluar pada waktu-waktu tertentu, sedangkan istihadah merupakan darah yang disebabkan oleh gangguan dan penyakit yang tidak terikat pada waktu-waktu tertentu. Ya. Ada perbedaan antara darah haid dengan istihadah. Kalau haid itu alami, sedangkan istihadah itu karena sakit atau luka atau pecahnya pembuluh darah. Darah haid itu keluar dari bagian dalam rahim, sedangkan istihadah itu agak bawah rahim. Kemudian yang tadi disebutkan tadi di perbedaan paling awal, ini adalah cara membedakan fisik haid dengan istihadah. Pertama dari sisi warna. Dari sisi apa? Warna. Antum tulis di situ ada 3 hal yang bisa membedakan darah haid dengan istihadah kalau mau dilihat dari fisiknya. Kalau mau dilihat dari fisiknya. Pertama adalah warna. Yang kedua adalah bau. Ya. Yang ketiga adalah kekentalan. Biasanya wanita
sangat tahu antara darah haidnya dengan yang bukan. Umumnya wanita mengenali darah haid itu warnanya hitam. Sedangkan darah istihadah itu warnanya lebih merah. Darah haid itu punya bau-bau khusus. Ada aroma kekhasan yang dihafal oleh wanita yang mengalaminya. Sedangkan istihadah berbeda. Ya, ada yang mengatakan tidak ada baunya. Untuk darah haid itu kental. Lebih kental, lebih pekat daripada darah istihadah. Sudah. Berikutnya adalah ahwalul mustahadah. Keadaan wanita yang mengalami istihadah. Wanita yang mengalami istihadah memiliki 3 keadaan. Yang pertama, masa haidnya diketahui batas waktunya sebelum dia mengalami istihadah. Dalam keadaan seperti ini, masa yang diketahuinya itu dikategorikan sebagai waktu haid dan berlaku baginya hukum haid. Dan keluarnya darah setelah itu disebut sebagai istihadah yang berlaku baginya hukum wanita yang mengalami istihadah. Hal itu didasarkan pada hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha mengenai kisah Fatimah binti Hubaish, bahwasanya ada seorang wanita yang mengeluarkan darah secara terus-menerus pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, yang artinya, hendaklah dia menunggu beberapa malam dan siang ketika dia haid pada sebulan sebelumnya, yaitu sebelum dia terkena istihadah. Hendaklah dia meninggalkan salat sejumlah hari-hari haid pada bulan itu. Jika hari-hari itu terlampaui, hendaklah dia mandi, kemudian melekatkan kain pembalut. Selanjutnya suruhlah dia mengerjakan salat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia bercerita, Fatimah binti Abi Hubaish pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku sedang tidak suci. Apakah aku harus meninggalkan salat?" Beliau pun menjawab, "Sesungguhnya yang demikian itu hanya sejenis pembuluh darah yang pecah dan bukan haid. Oleh karena itu, jika datang kepadamu waktu haid, tinggalkanlah salat. Dan jika waktu haid itu telah berlalu, bersihkanlah diri dari darah, mandi, dan kerjakanlah salat. Selanjutnya wudulah setiap kali akan salat jika benar-benar datang waktu haid itu." Berdasarkan hal tersebut di atas, wanita yang mengalami istihadah menunggu beberapa waktu selama hari-hari dia biasa mengalami haid setiap bulan, lalu mandi dan mengerjakan salat. Setelah itu, wudu setiap akan mengerjakan salat dan mengerjakan salat apa saja, baik yang wajib maupun yang sunnah, sampai masuknya waktu salat yang lain. Yang kedua, wanita yang mengalami istihadah ini tidak mempunyai waktu haid yang rutin sebelum istihadah itu datang, tetapi dia bisa membedakan antara darah haid dengan darah istihadah. Jika darah haidnya itu berwarna kehitam-hitaman, kasar, atau berbau, maka berlakulah padanya hukum haid, sedangkan pada yang lainnya berlaku hukum istihadah. Hal itu didasarkan pada hadis Fatimah binti Abi Jahash radhiyallahu anha. Dia pernah mengalami istihadah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Jika darah haid, maka sesungguhnya ia berwarna hitam yang sudah dikenal. Oleh karena itu, tinggalkanlah salat. Dan jika berwarna lain, wudu dan kerjakanlah salat. Karena sesungguhnya ia hanya semacam pembuluh darah yang pecah." Ketiga, keadaan seorang wanita yang tidak memiliki hari-hari haid yang pasti dan tertentu, serta tidak juga dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadah, baik karena begitu dia balik dalam keadaan istihadah dan tidak bisa melakukan pembedaan, maupun dia lupa dan bingung dalam membedakannya. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa menghitung hari haidnya seperti yang biasa dijalani oleh kaum wanita, yaitu 6 atau 7 hari, sesuai dengan kebiasaan yang dijalankan oleh orang-orang terdekatnya, seperti misalnya ibunya, saudara perempuan kandungnya, atau bibinya. Lalu dia memilih yang lebih dekat waktunya dari hari itu, 6 atau 7 hari pada setiap bulannya, yang dimulai dari pertama kali dia mengetahui keluarnya darah, dan selebihnya dihitung sebagai istihadah. Hal itu didasarkan pada hadis Hamnah binti Jahash radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya,
Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tipu daya dari syaitan. Oleh karena itu, jadikanlah haidmu itu 6 atau 7 hari dalam ilmu Allah. Sesudah itu mandilah, sehingga apabila engkau melihat bahwa dirimu telah suci dan telah cukup pula bilangan haidmu, kerjakanlah salat selama 23 atau 24 hari dan berpuasalah. Sesungguhnya yang demikian itu sudah cukup sah bagimu. Demikian pula hendaklah engkau mengerjakan setiap bulan seperti apa yang dikerjakan oleh kaum wanita yang haid dan yang suci pada hari-hari haid dan hari-hari suci mereka. Dengan demikian terlihat jelas beberapa keadaan wanita yang menjalani istihadah, yakni wanita yang menjalani istihadah dengan memiliki kebiasaan haid yang rutin, dia boleh melakukan seperti yang dilakukan oleh wanita normal lainnya. Lalu wanita yang mengalami istihadah tetapi tidak mempunyai kebiasaan haid yang rutin, hanya saja dia dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam hal itu, dia perlu melakukan pembedaan antara kedua darah tersebut. Selanjutnya adalah wanita yang tidak mempunyai kebiasaan haid yang rutin dan tidak juga dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadah. Dalam keadaan seperti itu, dia harus mengambil sikap berdasarkan pada hadits Hamnah, yaitu menjalani haid selama 6 atau 7 hari dan sisanya dihitung sebagai istihadah. Ya. Kondisi wanita yang istihadah ada 3. Tadi disebutkan secara terperinci, di bagian akhir disebutkan lagi secara ringkasan. Teman-teman boleh mencatat, boleh juga kalimat-kalimat yang terakhir itu langsung dikasih angka saja. Keadaan wanita yang istihadah itu ada 3. Yang pertama adalah dia istihadah dan tahu durasi haidnya. Contoh, wanita ini tahu bahwa durasi haidnya adalah 7 hari. Ya, maka selama 7 hari dia hukumi dirinya haid. Sisanya istihadah. Sisanya apa? Istihadah. Bedanya di mana? Bedanya kalau haid itu tidak boleh sholat, sedangkan istihadah bukan boleh sholat, harus sholat. Kalau wanita haid haram puasa, sedangkan istihadah tetap wajib puasa Ramadan. Wanita yang istihadah, wanita yang haid ada khilaf ulama dalam sisi baca Quran, duduk di kajian, duduk dalam masjid. Sedangkan istihadah bisa membaca Al-Quran, bisa memegang mushaf. Ya. Wanita yang haid tidak boleh dijima suaminya. Haram hukumnya, timba masuk sumur. Sedangkan istihadah ada ikhtilaf, tapi pendapat yang lebih kuat adalah boleh. Begitu. Maka kalau dia tahu durasi haidnya, sepanjang durasi haid menghukumi dirinya haid, sedangkan sisanya adalah istihadah. Keadaan yang kedua, dia tidak tahu durasi haidnya, tapi dia bisa bedakan fisik darahnya. Itu ditandai di bagian akhir. Dia tidak tahu durasi haidnya, tapi dia bisa bedakan dari fisik darahnya. Misalnya wanita ini haidnya tidak tentu, kadang 7 hari, kadang 8 hari, kadang 10 hari. Ada kalanya kemudian ternyata lebih dari 10, 11, 12, 13, sampai 20 hari berdarah terus. Dan dia tahu, dia bisa bedakan fisik darahnya. Maka kalau dia lihat, oh darahnya kental, kehitaman, kemudian dia cium, ini bau haid ini, maka dihukumi apa? Haid. Ketika darahnya sudah berubah jadi warna yang kemerahan, agak tidak terlalu kental, tidak pekat, kemudian diaromai nggak ada baunya atau baunya darah biasa, maka dihukumi apa? Istihadah. Bisa dipahami jemaah? Ada yang ngangguk berarti nggak paham. Ya, nggak apa-apa. Perhatikan, tatap mata saya. Ini akhwat nih. Akhwat yang ini haidnya 7 hari.
selalu konstan, berarti teratur. Ada kalanya darahnya itu keluar lebih dari 7 hari, misalnya 10. Maka karena dia darahnya, haidnya teratur, maka dia hukumi dirinya haid 7 hari aja. Konsekuensinya tidak sholat, tidak puasa, dan seterusnya. Nanti 3 hari sisanya, hukumnya apa? Istihadah, berarti harus sholat. Puasa Ramadan. Paham? Ini yang biru tadi. Ada akhwat hijau. Akhwat ini, si ukhtinya ini tidak punya darah haid teratur. Kadang 7, kadang 9, kadang 10. Nah, dan ada kalanya 15 bahkan. Tapi kalau dia mau lihat darahnya, dia itu mudah untuk melihat, oh ini darahnya nih hitam. Oh ini dipegang-pegang, oh ini kental, khasnya haidku. Bahkan diambil sedikit pakai jarinya, dicium, haid. Paham? Maka ini dihukumi apa? Haid. Pada hari misalnya ke-11, dia lihat, oh darahnya sudah jadi merah. Dipegang-pegang sudah tidak seperti haid. Dicium juga, oh ini amisnya amis darah biasa. Maka mulai hari itu dihukumi apa? Istihadah. Sudah harus sholat dan harus puasa Ramadan. Paham? Ada akhwat yang ketiga. Nah, akhwat yang ketiga ini lebih bingung dia. Sudah darahnya, haidnya tidak teratur, fisik darahnya juga nggak bisa dibedakan. Haidnya nggak teratur, kadang 7, 8, 9, 11. Sudah gitu, ada kalanya dia berdarah-darah itu sampai 11 hari, 15 hari, 20 hari, yang semua darahnya itu mirip. Warnanya, kekentalannya, kemudian baunya itu dia susah bedain. Ini haid bukan ya? Nah, wanita yang bingung seperti ini, dia bisa menghukumi haidnya sebatas seperti perempuan-perempuan keluarganya. Ada akhwat misalnya, ya karena faktor hormon seperti itu tadi, maka dia tanya sama saudarinya, Mbak kalau haid berapa hari ya? Aku 6 hari. Tanya mamanya, mama dulu kalau haid berapa hari mak? Rata-rata 7 hari. Tanya lagi tantenya, tante kalau haid berapa? Biasanya 7 hari. Oh ada yang 6, ada yang 7, ada yang 7. Berarti haidnya berapa hari? 7 aja. Sisanya istihadah. Paham? Di sini paham? Nah. Kita langsung lompat ke hukum-hukum istihadah. Boleh enggak wanita istihadah itu baca Quran, sholat dan lain-lain? Silakan. Beberapa ketentuan hukum berkenaan dengan istihadah. Status wanita yang mengalami istihadah sama dengan status hukum wanita yang suci dalam menjalankan sholat, puasa, iktikaf, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, dan berdiam diri di dalam masjid, serta berbagai kewajiban ibadah yang berlaku pada wanita-wanita dalam keadaan suci. Dan diperbolehkan bagi suaminya untuk mencampurinya. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara dirinya, yaitu wanita yang mengalami istihadah, dengan wanita yang dalam keadaan suci, kecuali dalam beberapa hal berikut ini. Ya, itu dulu. Wanita istihadah harus sholat, harus puasa Ramadan, boleh iktikaf, boleh pegang Quran, boleh baca Quran, boleh duduk di masjid, boleh ikut pengajian dalam masjid. Karena hukum untuk wanita istihadah sama seperti wanita suci yang tidak sedang haid. Kecuali ada beberapa poin pembeda. Apa saja poin pembedanya? Pertama, tidak diwajibkan baginya mandi besar untuk suatu waktu, kecuali hanya sekali saja, yaitu pada saat haidnya biasa berhenti. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW kepada Ummu Habibah binti Jahsh, diamlah selama masa haidmu biasa berlangsung, lalu mandi dan kerjakanlah sholat.
Selanjutnya dia hanya perlu berwudu setiap akan mengerjakan sholat. Yang kedua, wajib baginya berwudu setiap kali akan mengerjakan sholat. Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW di dalam hadis Fatimah binti Abi Hubaish. Kemudian berwudulah setiap kali akan sholat setelah datang waktu sholat tersebut hingga datang waktu haid. Berdasarkan hal tersebut, dia tidak boleh berwudu untuk mengerjakan sholat yang telah ditetapkan waktunya, melainkan setelah masuknya waktu sholat dan mengerjakan sholat dengan wudu tersebut, selama tidak ada hal lain yang membatalkan wudunya selain darah istihadah tersebut. Sholat apapun dari sholat fardu dan sunnah hingga keluar waktu sholat. Ketiga, jika dia hendak berwudu, dia harus mencuci bekas darah dan membersihkan kemaluannya dan membalutnya dengan secari kain atau menahannya dengan memakai kapas atau pembalut yang dapat menahan darah. Hal itu didasarkan pada hadis Hamnah radhiyallahu anha. Nabi SAW pernah bersabda kepadanya, "Aku sarankan kepadamu supaya memakai kapas, karena sesungguhnya kapas bisa menghilangkan darah." Hamnah berujar, "Darah tersebut lebih banyak dari itu." Beliau SAW menjawab, "Kalau begitu pakailah secari kain." Dia berkata, "Darahnya lebih banyak dari itu dan mengalir terus-menerus." Beliau SAW pun bersabda, "Kalau begitu balutkanlah dengan pembalut." Di dalam hadis Fatimah binti Abi Hubaish disebutkan, hendaklah dia mandi kemudian membalutnya dengan kain untuk kemudian mengerjakan sholat. Darah yang keluar setelah itu tidak membatalkan sholatnya karena dia telah bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Selain hadis di atas, hal tersebut juga didasarkan pada hadis Fatimah binti Abi Hubaish yang lain. Berwudulah setiap kali sholat. Berwudulah untuk setiap kali sholat, meskipun darah menetes ketikar. Yang keempat, menjamak dua sholat. Dengan demikian, Stop dulu. Nomor 4 itu ditambahkan jamak suri namanya. Tadi saya sudah baca, di situ terjemahannya hanya jamak. Kita sering mendengar istilah para ulama dengan kata jamak suri. Tulis di situ. Menjamak sholat yaitu jamak suri. S-H-U-R-Y. S-H-U-R-Y. Jamak apa? Suri. Apa itu jamak suri? Jamak suri itu sebenarnya enggak jamak juga. Cuma mirip-mirip jamak. Kalau sholat jamak itu masuk waktu zuhur, kita kerjakan zuhur langsung asar. Atau kita tidak sholat zuhur dulu, kita tunggu waktu asar, nanti sholatnya zuhur lalu asar. Itu namanya jamak. Jamak suri itu zuhur tetap di zuhur, asar tetap di asar, tapi gandeng. Di mana zuhur dikerjakan di hampir asar. Lalu masuk waktu asar, lalu kerjakan asar. Itu namanya apa? Jamak suri. Beda dengan jamak biasa. Kalau jamak biasa, zuhur dan asar dikerjakan di salah satu waktunya. Berarti satu dari kedua sholat ini dikerjakan di luar waktunya. Kalau jamaknya jamak takdim, berarti asarnya dikerjakan di waktu zuhur. Sedangkan kalau jamak takhir, berarti zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Artinya salah satu dari dua sholat ini betul-betul tidak di dalam waktunya. Itu namanya jamak. Sedangkan jamak suri, kedua sholat ini benar-benar masih dalam waktunya. Yaitu zuhurnya di akhir, asarnya di awal. Digandeng. Apa tadi namanya? Jamak suri. Nah di terjemahan, di buku terjemahan ini tidak ditulis dengan istilah jamak suri. Maka antum tulis sendiri. Coba diulang. Keempat adalah menjamak dua sholat dengan jamak suri. Ya, menjamak dua sholat dengan bentuk jamak suri. Silakan. Dengan demikian, wanita yang sedang menderita istihadah boleh menjamak sholat. Hal itu didasarkan pada hadis Nabi SAW kepada Hamnah binti Jahash. Jika kamu kuat untuk mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar, lalu kamu mandi dan menjamak salat zuhur dan asar serta
mengakhirkan maghrib dan menyegerakan isya, lalu kamu mandi dan menjamak antara dua salat, maka kerjakanlah. Dan mandi pada waktu fajar, maka kerjakanlah salat, serta berpuasalah jika kamu mampu melakukan hal tersebut. Meski dia menjamak salat maghrib dan isya pada salah satu waktu dari kedua salat tersebut, atau menjamak salat zuhur dan asar pada salah satu waktu dari kedua salat tersebut, jamak takdim atau takhir tidak ada dosa baginya, karena dia sedang dalam keadaan sakit. Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan. Ada beberapa pengecualian dari kesamaan antara istihadah dengan wanita suci. Tadi disebutkan bahwa wanita istihadah hukumnya adalah hukum wanita suci, kecuali pada beberapa poin. Apa saja yang membedakan antara wanita istihadah dengan suci? Yang pertama, untuk wanita yang istihadah, dia tidak wajib untuk mandi kecuali satu kali saja, yaitu manakala selesai haidnya. Perhatikan, atau tulis deh di situ, tulis. Wanita haid 7 hari. 7 hari. Kalau tulis hari jangan HARI, tapi cukup H saja, biar cepat. Wanita haid 7H. Hari ke-8 sampai 15 istihadah. Hari ke-8 sampai 15 istihadah. Maka mandinya cuma wajib satu kali. Di hari yang keberapa? Hari yang keberapa? 7. 7 dong. Kan dia selesai di hari ke-7. Bukan nunggu besok hari ke-8 baru mandi. Mandinya hari ke-7. Iya enggak? Haidnya berapa hari Mbak? Hari ke-7. Selesainya jam berapa? Hari Senin jam 10 pagi. Itu hari ke-7-nya. Pertanyaannya, dia mandinya kapan? Besok? Enggak. Tapi hari itu juga. Berarti wanita yang haid 7 hari dan hari ke-8 sampai 15-nya istihadah, maka dia mandinya hari ke berapa? 7, dan satu kali itu saja wajibnya. Sisanya untuk hari ke-8 sampai 15 tidak wajib mandi. Ya, tidak wajib mandi. Ya, jadi jangan nanti istri antum kan mandi junub terus. Kenapa mandi terus? Zuhur, mau jelang zuhur mandi, jelang asar mandi. Kenapa mandi terus? Iya ini banyak darah. Kasihan wanitanya. Kita bilang, oh coba kamu cek dulu deh. Jangan-jangan kamu itu istihadah. Kayak apa itu istihadah? Nah makanya kan sering ku ajak kamu kajian di bandara. Tapi tidak pernah mau. Ya, sekarang baru bingung. Coba lihat. Saya laki-laki aja tahu. Nih darah haid tuh begini, dari istihadah begini. Dan kalau istihadah enggak usah mandi. Mandinya itu pas habis haid aja. Masa kamu sholat 5 waktu, 5-5-nya mandi terus? Ya, habis air. Ternyata yang dimasalahkan air. Nah. Ya, karena akan memberatkan kalau dia setiap sholat 5 waktu selalu mandi. Ya. Yang kedua, pembedanya adalah dia wajib untuk wudhu setiap kali sholat. Wajib wudhu setiap kali sholat. Ya. Dan tulis dekat situ. Tulis di sekitarnya poin kedua. Dan semua pembatal wudhu berlaku untuknya. Semua pembatal wudhu berlaku untuknya kecuali darah istihadahnya. Pembatal wudhu berlaku untuknya kecuali apa? Darah istihadahnya. Maksudnya kalau si akhwat yang istihadah ini habis wudhu
mau sholat ternyata buang angin, maka tetap batal wudunya, dia harus balik wudu. Kalau dia misalnya keluar air seni, ya, misalnya dia habis wudu, mau sholat nih, terus dia melihat hal yang lucu, lalu cekikikan lalu sampai terkencing, maka dia wajib untuk mengulang wudunya, tapi tentunya ganti celana dalamnya berarti. Ya. Begitu. Adapun darah istihadhah, misalnya habis wudu, ya kan, kemudian dia sholat, terus ada yang keluar dari kemaluannya. Selesai dari salam dia buka celana dalamnya, oh ternyata isinya darah, maka sholat yang tadi sah. Karena darah istihadhahnya tidak membatalkan wudunya dan tidak membatalkan sholatnya. Kemudian yang ketiga, di sini dikatakan idza aradatil wudu'a fa innaha taghsilu atharad dam. Si akhwat ini yang istihadhah, kalau dia mau wudu maka dia wajib bersihkan dulu kemaluannya dari darah. Wajib bersihkan kemaluan dari darah. Beda dengan wanita suci. Kalau wanita suci, kalau memang tidak ada BAB, nggak ada BAK, wudu ya wudu aja. Ya enggak? Jemaah perhatikan dulu. Laki-laki. Kalau teman-teman mau sholat, kan wudu dulu, ya kan? Pertanyaannya, haruskah setiap kali mau wudu cebok dulu? Haruskah cebok dulu? Tidak, kecuali kalau memang barusan BAB, BAK, baru cebok. Kalau akhwat, setiap kali dia mau wudu, haruskah si akhwat ini cebok dulu? Jawabannya tidak, kecuali baru saja BAB atau BAK. Tapi wanita istihadhah kalau mau wudu harus cebok dulu. Cebok yang mana? Kemaluan yang ada darahnya. Itu yang dimaksudkan di nomor 3. Wanita yang istihadhah kalau dia mau wudu maka dia harus cebok dulu kemaluannya. Dibersihkan dari apa? Dari darah. Begitu. Yang keempat, wanita yang istihadhah bisa jamak suri. Bagaimana itu jamak suri? Jawabannya, si akhwat ini kalau memang dia sanggup, maka dia mandi menjelang asar. Mandi jelang asar. Lalu sholat zuhur sebelum masuk waktu asar. Nanti setelah masuk waktu asar, baru dia sholat asar. Contoh, kita lihat di situ, waktu sholat 15.37 itu asarnya, ya kan? Maka si akhwat ini sudah bisa mandi jam-jam 15.15 lah. Dia udah ambil handuk, masuk kamar mandi jam 15.15, bersihkan kemaluan, mandi, keluar, dan sholat zuhur kira-kira jam 15.35. Kira-kira jam 15, kalau 35 terlalu lambat. 15.30. Berapa lama dia di kamar mandi? Ya 10 menit lah. 10 menit bersihkan kemaluan, mandi, keluar kamar mandi, taruh handuk, kemudian pakai pakaian yang baik, ya, kemaluannya disumbat dulu dengan kapas, kemudian pakai celana dalam, pakai baju, pakai mukena. Kira-kira 15.30 dia sholat asar. Sholat apa? Zuhur. Habis dia sholat zuhur, nggak lama 15.37 kan azan asar nih. Allahu Akbar. Itu berarti sudah masuk waktu asar. Maka dia bisa lanjut dengan asar. Jadi zuhur tetap di zuhur, asar tetap di asar. Zuhurnya bagian akhir, asarnya diawalkan. Paham? Tidak sama dengan jamak kan? Kalau jamak zuhurnya memang ditaruh di asar atau asarnya yang ditaruh di zuhur. Jamak apa tadi namanya? Suri. Bila memungkinkan mandi. Bila tidak memungkinkan maka dia bisa berwudu. Ya.
Dari sini nih nggak kelihatan jam berapa itu isyaknya. 19 berapa? 32. Isyaknya 19.32. Berarti akhwat yang istihadhah ini boleh mengerjakan dengan cara 19.15 mandi. Habis mandi 10 menit keluar kamar mandi, berpakaian, sumbat dulu kemaluannya dengan kapas, lalu sholat maghrib kira-kira 19.25. Nah, habis 19.25 selesai dari sholat maghrib, masuk waktu isya, dia kerjakan sholat isya. Jadi maghribnya di maghrib, isyanya di isya, cuma didempetkan. Itu tadi namanya apa? Jamak suri. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke poin berikutnya. Berikutnya adalah istihadhah atau haid wanita yang sedang hamil. Apakah wanita yang hamil itu bisa haid? Apakah wanita yang hamil bisa haid? Kalau ada wanita hamil berdarah, pertanyaannya darahnya itu darah apa? Istihadhah kah? Atau darah haid kah? Atau malah nifas kah? Ya, yang jelas secara umum perempuan itu kalau mau tahu dia hamil atau enggak, dia akan lihat bahwa kemaluannya tidak ada darah meskipun sudah datang jadwal haid. Ya, kita sering bilang haidnya terlambat. Kalau ada perempuan habis nikah kemudian berhubungan, nanti di masa-masa di haid itu haidnya enggak keluar. Itu berarti tanda-tanda apa? Hamil. Nah, silakan. Kebanyakan wanita yang sedang hamil tidak mengalami haid, tetapi jika masih ada darah keluar dari kemaluannya pada saat dia sedang hamil, para ulama berbeda pendapat tentang hal tersebut. Apakah darah itu darah haid atau darah kotor? Ada yang berpendapat bahwa darah tersebut adalah darah kotor. Pendapat itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya wanita tawanan perang yang sedang hamil tidak boleh dinikahi hingga dia melahirkan, dan juga wanita yang sedang tidak mengandung hingga dia mendapat haidnya. Ibnu Qudamah juga menukil bahwa hal tersebut merupakan pendapat mayoritas tabi'in. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa darah tersebut adalah darah haid didasarkan pada darah yang biasa dilihat oleh wanita hamil pada 1, 2, atau 3 hari sebelum melahirkan. Hal tersebut dikategorikan sebagai nifas. Ada juga yang berpendapat bahwa darah tersebut adalah darah haid karena asal darah adalah darah haid. Yang mulai Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mentarjih pendapat yang pertama, yaitu bahwa jika seorang wanita hamil dia tidak akan haid dan darah yang keluar dari kemaluannya merupakan darah kotor seperti istihadhah. Wanita yang hamil kalau dia keluar darah maka ada ikhtilaf ulama. Ada yang mengatakan darahnya itu dihukumi darah kotor. Kalau darah kotor berarti dihukumi seperti istihadhah. Maka kalau ada wanita hamil di kemaluannya ada darah, tapi bukan di masa-masa kelahiran. Misalnya kehamilan 5 bulan, 6 bulan, sementara HPL-nya misalnya 9 bulan. Maka darah yang keluar dari kemaluannya dihukumi istihadhah. Dengan demikian dia tetap mengerjakan sholat. Untuk perkara puasa Ramadan kembali lagi kepada permasalahan kalau dia kuat bagaimana, kalau dia tidak kuat bagaimana, lalu gantinya ganti qadha kah atau ganti fidyah. Tapi itu bukan masalah yang kita mau bahas di sini. Yang kedua, ada yang berpendapat itu dihukumi nifas. Dihukumi nifas. Tetapi ini dibatasi, yaitu manakala hari perkiraan lahirnya atau HPL-nya kira-kira 1, 2, atau 3 hari lagi. Tapi kalau masih sebulan lagi HPL-nya, maka itu dihukumi bukan nifas. Ya, kalau bukan nifas berarti kemungkinannya istihadhah atau enggak? Ya, haid. Pendapat yang ketiga mengatakan itu adalah haid. Karena asal dari darah yang keluar dari kemaluan itu adalah darah haid. Dan di sini disebutkan warajjaha samahatu Syekhina Abdul Aziz Ibn Baz
rahimahullah taala al-qaul al-awwal. Syekh bin Baz termasuk di antara ulama yang merojihkan pendapat yang pertama, bahwa wanita yang hamil, pendapat yang rojih adalah tidak bisa haid. Maka kalau wanita hamil keluar darah, hukumnya adalah istihadah. Betul ya? Terakhir, al-matlab ar-rabi' ahkamus salas. Yang keempat, hukum buang air kecil, buang angin, dan keluar madi yang keluar secara terus-menerus. Orang yang menderita penyakit keluar air seni terus-menerus, dia harus mencuci bagian baju atau badan yang terkena air seni tersebut. Juga mencuci kemaluannya setelah masuk waktu setiap sholat. Selain itu, dia juga harus selalu berhati-hati dengan menutup tempat keluarnya air seni sehingga dapat menghalanginya dari mengenai badan, pakaian, tempat sholat, atau masjid, baru kemudian berwudu. Demikian juga dengan orang yang menderita penyakit buang angin secara terus-menerus. Hukumnya sama dengan orang yang menderita penyakit keluar air seni secara terus-menerus. Ya. Di sini disebutkan orang yang diuji Allah dengan penyakit salas atau salasul baul. Ada juga yang mengatakan salisul baul. Tapi saya pernah sebutkan, saya cari di almaani.com, yang lebih tepat adalah salasul baul. Ya. Orang yang punya penyakit salasul baul, yaitu pipis terus-menerus yang tidak bisa putus, intinya dia tidak bisa mengendalikan kapan dia buang air kecil. Ya. Bahkan ada salah seorang ustadz dulu di salah satu tempat pengajian, ya, beliau ngisi pengajian di lantai, mungkin karena dingin, pas bangun itu langsung pipis di tempat. Bangkit dari lantai, langsung pipis di tempat, di dalam masjid. Ini termasuk di antara apa? Orang yang tidak bisa mengendalikan buang air kecilnya. Orang yang mendapatkan ujian seperti ini, maka setiap kali mau melakukan sholat, dia wajib untuk membersihkan kemaluannya. Lalu kemudian berwudu. Setelah wudu, maka dia di sini dikatakan yashuddu ala makhrajil baul. Dia lakukan hal yang bisa menjaga tempat keluarnya air seni itu, yaitu di kemaluannya, agar jangan sampai air seninya mengenai badan, pakaian, tempat sholat, atau bahkan masjid. Ya. Berarti contohnya apa? Ada orang punya penyakit salasul baul, dia siapkan kapas, atau kalau perlu pembalut ya. Laki-laki nggak bisa pembalut ya. Pakai apa? Pampers ya, pakai pampers. Ya, kemudian dia bersihkan dulu kemaluannya. Sudah bersih, pakai pampers, wudu, lalu sholat. Nanti meskipun di dalam posisi sholat keluar air seni, maka sholatnya sah. Sholatnya sah. Dulu di Jogja itu, saya punya kajian rutin. Ada mahasiswa-mahasiswa yang ikut kajian. Ada salah seorang ikhwan, ya, kalau habis selesai kajian, kita sholat isya, biasanya dia ada di belakang saya di shaf 1. Tapi sering kali setelah selesai salam saya berbalik, saya dapati dia sudah hilang. Ya, suatu hari saya tanya adiknya, kenapa kakak antum itu ya? Kalau kita mau sholat, dia ada di sini, di shaf 1. Nanti kalau sudah selesai sholat, dia mesti hilang. Ya, jadi adiknya bilang, kayaknya kakak itu mungkin ada penyakit, gak bisa tahan kencing. Jadi dia mungkin kalau ruku atau sujud, selalu ada yang keluar dari kemaluannya. Ya. Maka saya katakan, kalau memang seperti itu, memang dia yakin itu adalah penyakit salasul baul,
dan dia bisa tanya ke dokter, maka kewajibannya hanyalah membersihkan kemaluan, menggunakan pakaian yang bersih, menggunakan pampers bila memungkinkan, wudu, sholat. Nanti meskipun air seninya keluar saat sholat, sholatnya sah. Jadi nggak perlu membatalkan sholatnya. Hal yang sama berlaku untuk sahibur rih al-mustamirrah, yaitu orang yang selalu keluar angin. Ya, selalu buang angin terus-menerus, tidak bisa dikendalikan. Maka orang seperti ini hukumnya sama seperti orang yang berpenyakit salas. Kewajibannya hanyalah sekedar berwudu. Boleh dia cebok. Ya, siapa tahu ya. Kenapa? Siapa tahu kalau dia buang angin itu yang keluar bukan cuma angin, ya, tapi juga air, apalagi feses, gitu ya. Kita sering menyebutnya dengan kata tepecirit. Maka bersihkan dulu kemaluannya. Kalau sudah, maka wudu, pakai pakaian yang bersih. Nanti waktu sholat ternyata keluar apanya? Anginnya, maka sholatnya tetap sah. Karena ini namanya ya musibah, penyakit. Kita lanjutkan yang ketiga. Juga orang yang menderita keluar madi terus-menerus, dia hanya perlu memercikan air pada bagian yang terkena madi tersebut, kemudian mencuci kemaluannya dan kedua buah dakarnya setelah masuk waktu sholat. Semua orang yang menderita ketiga hal di atas harus berwudu setiap kali akan sholat, sama persis seperti wanita yang menderita keluar darah istihadah. Ya, stop. Ada juga orang yang keluar madhi terus-menerus. Kita pernah baca di awal-awal sekali, madhi itu adalah air yang kental, bening dan keluarnya karena apa teman-teman? Air madhi itu adalah air yang cair, kental, bening, keluarnya karena bangkit syahwat. Jadi mungkin ada orang yang syahwatnya bangkit terus-menerus, lalu keluar terus-menerus madhi. Sebagaimana salah seorang di antara sahabat Nabi, dia mengatakan kuntu rajulan madza. Ya, madza'a. Aku adalah laki-laki yang dulu sering keluar madhi. Ya, yakni Ali bin Abi Thalib. Tetapi aku malu untuk bertanya kepada Nabi karena aku adalah menantunya. Nah, untuk orang yang seperti ini, maka kewajibannya adalah sebelum dia berwudu, maka dia bersihkan dulu kemaluannya dan buah zakarnya. Setelah itu baru kemudian wudu lalu sholat. Nah, jadi kalau orang yang sakitnya kencing terus menerus, dia bersihkan pakaiannya, bajunya. Ya, kalau perlu celana dalamnya diganti. Kalau laki-laki atau perempuan yang keluar angin terus-menerus, maka dia bisa wudu saja. Tapi siapa tahu ada cairan yang keluar dari duburnya, dia boleh cebok juga. Ya. Untuk wanita yang istihadah, maka dia bersihkan kemaluannya dari darahnya. Untuk laki-laki yang keluar madhi terus-menerus, maka dia bersihkan kemaluannya dan buah zakarnya. Orang-orang yang seperti ini semuanya, maka mereka ada kewajiban untuk berwudu, tapi tidak ada kewajiban mandi. Dan mereka mengerjakan sholat dengan wudu. Selanjutnya. Dia boleh mengerjakan sholat fardu dan sunnah dengan wudu tersebut. Apa yang keluar dari kemaluannya setelah itu tidak membatalkan sholatnya atau berdosa, baik ia keluar sebelum maupun saat mengerjakan sholat sampai keluar dari waktu sholat tersebut. Ya. Kalau dia sudah wudu, perhatikan jemaah. Kalau orang-orang ini sudah wudu, maka apa-apa yang keluar dari kemaluannya setelah wudu itu tidak membatalkan wudunya, tidak membatalkan sholatnya. Bisa dipahami? Nah, lanjut. Penderita penyakit keluar air seni terus-menerus hendaklah menyediakan pakaian bersih dan suci yang dia siapkan khusus untuk sholat saja. Jika tersebut tidak memberatkannya karena kencing itu najis. Ya.
Orang yang punya penyakit seperti ini, keluar darah terus-menerus, keluar kencing terus-menerus, usahakan punya baju ganti. Ya, kalau dari teman-teman misalnya ada yang sudah tidak bisa mengendalikan air kencing, ya, kadang dia pipis sendiri, ya, tambahkan di sini. Saya yakin hukumnya sama dengan orang yang ambeien parah. Ya, saya yakin hukumnya sama. Ada orang yang ambeien parah, jadi darah keluar terus-menerus. Ya. Saya pernah dicurhati salah seorang sepupu. Dia bilang, aku nih kenapa ya? Kalau sholat itu darahnya keluar terus-menerus. Jadi aku nih bingung, sholat nggak ya? Darah apa kak? Darah ambeien. Ambeiennya sudah parah. Jadi darahnya tidak bisa dikendalikan. Saya kira hukumnya sama. Hukumnya sama. Kalau bisa dia punya baju ganti. Ya. Entah ditaruh di motor, di mobil. Ya, supaya kalau datang waktu sholat bisa ada gantinya. Minimal celana dalamnya. Minimal celana dalamnya. Dikatakan di sini, idza lam yashqa alaih. Itu dilakukan kalau tidak memberatkan. Fa in syaqqa alaihi dzalika ufiya anhu. Tapi kalau itu memberatkan dirinya maka dimaafkan. Ya sudah. Ya misalnya ada orang celana dalamnya cuma 2. Bajunya cuma 2 pasang. Jadi kalau kotor yang ini pakai yang ini harus cuci. Kasihan dia kalau disuruh bawa baju ganti terus. Ya. Maka ya, cukuplah baginya untuk misalnya pakai pampers saja. Selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang pada surat At-Taghabun ayat 16 yang artinya, maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Dia juga berfirman, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama suatu kesempitan. Selain itu dia juga berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Demikian pula dengan firman-Nya, Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, jika aku perintahkan suatu hal kepada kalian, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, itu semua adalah dalil bahwa orang-orang yang kena penyakit salas, selalu keluar angin terus-menerus, keluar madhi terus-menerus, keluar darah terus-menerus, atau istihadah, maka Allah ringankan untuk mereka untuk berwudu saja, dan diringankan bila masalahnya, ya, hal-hal yang keluar dari kemaluannya itu terjadi saat sholat, maka sholatnya sah. Terus? Adapun dalam sholat Jumat, ketiga kategori orang di atas harus berwudu sebelum khatib memasuki waktu yang memungkinkan baginya untuk mendengarkan khutbah dan mengerjakan sholat. Ya, kalau untuk Jumatan, ya, kalau ada laki-laki kerja misalnya, ambeinya parah, atau dia kena penyakit salas, maka kewajibannya adalah segera wudu sebelum khatib mulai apa? Khutbah. Duduk. Ikut sholat Jumat. Meskipun waktu sedang ada khutbah dia rasa, aduh, kayaknya jangan-jangan ada yang keluar gitu ya. Nah, terus? Orang yang menderita ketiga hal di atas harus memohon kesembuhan kepada Allah dan berusaha mencari pengobatan yang dibenarkan oleh syariat sesuai dengan kemampuannya. Saya memohon kepada Allah supaya Dia memberikan kesehatan kepada kita semua, seluruh kaum muslimin dan muslimat, serta menghindarkan kita dari segala keburukan dan segala yang tidak kita inginkan. Nah, saya ringkas. Istihadah itu keluarnya di luar masa haid karena pecah pembuluh darah. Hukumnya tidak sama seperti haid. Darah istihadah itu fisiknya pun tidak sama seperti haid. Warna, bau dan kekentalannya berbeda dengan haid. Untuk wanita yang istihadah, maka dia wajib sholat, puasa dan seterusnya. Tidak sama seperti haid. Wanita yang istihadah ada 3 kondisi. 1, tahu darah haidnya kapan dan durasinya berapa, teratur. Maka haidnya sesuai dengan yang teratur. Selebihnya istihadah. Yang kedua adalah tidak tahu durasinya. Artinya haidnya tidak teratur, tapi bisa membedakan fisik darahnya, maka dia beramal sesuai dengan fisik darahnya.
Mana darah yang fisiknya haid, maka dia hukumi haid, sisanya adalah istihadah. Yang ketiga, wanita yang tidak tahu durasi haid dan tidak bisa bedakan fisik darahnya, maka dia beramal menghukumi haidnya dengan wanita-wanita dari kalangan keluarganya. Sisanya dianggap istihadah. Wanita yang istihadah, maka mandinya cuma sekali, yaitu mandi selesai haid. Sisanya untuk hari-hari istihadah tidak ada kewajiban mandi. Kewajibannya hanya wudu. Dan pembatal-pembatal wudu berlaku untuk dirinya kecuali darahnya. Kecuali darah istihadahnya manakala keluar tidak membatalkan wudunya dan juga sholatnya. Sebelum dia berwudu, maka wanita yang istihadah ini harus membersihkan kemaluannya dahulu dari darahnya. Wanita yang istihadah bisa melakukan jamak suri, yaitu zuhur dan maghrib diakhirkan, sedangkan asar dan isya'nya dikerjakan begitu masuk waktunya. Wanita yang hamil, pendapat yang roji adalah tidak bisa haid. Kalau keluar darah saat hamil, maka itu hukumnya adalah hukum istihadah. Orang-orang yang punya penyakit keluar air seni terus-menerus, keluar angin terus-menerus, keluar madhi terus-menerus, istihadah dan keluar darah ambeien terus-menerus, maka kewajibannya adalah membersihkan kemaluannya dari kotoran, kemudian berwudu, ya, lalu kemudian salat. Dalam kondisi salat keluar darah, keluar air seni, keluar darah, keluar madhi dan lain-lain, maka salatnya sah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.